Pas saya keluar, saya tutup pintu, kok taksinya putih. Dan ada lambang perusahaan taksinya. Dan di saat itu saya ngelihat, saya bilang ini kan perusahaan taksi udah lama nggak ada. Di saat itu saya kaget dan saya ngeliat ke semua yang di kolam, cara naiknya sama, glesor begitu, ngesot. Tiba-tiba mereka semua ngadep ke gue, dan pas ngadep ke gue, itu palanya ngadep ke gue. Koridor yang gue berdiri sendiri itu, di situ gue lihat tegas, itu cuma sebatang lilin doang yang melayang. Gue ngeliat ke atas, wah, perempuan tergantung posisinya terbalik. Posisinya terbalik dan mukanya ngadep gua langsung dengan mata putih, hidungnya bolong ya, hidungnya bolong. Terus dia punya lidah itu terjulur ke bawah tuh panjang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Bunga Kandil, masih bareng gua Puji. Dan di segmen Cemani kali ini, gua kedatangan seorang narasumber yang akan menceritakan pengalaman mistisnya, yang tentu bisa membuat bulu kuduk kalian merinding. Karena di cerita kali ini beliau akan menceritakan pengalaman mistisnya bermalam di sebuah hotel yang cukup ternama pada eranya di daerah atau di provinsi Sulawesi. Penasaran dengan kisahnya? Ikuti terus video ini dari awal sampai dengan akhir. Dan tanpa berlama-lama lagi, Cemani, cerita misteri malam ini kita mulai. Oke, jadi saya dengan Roland, saya punya satu kisah nyata ya. Jadi kisah nyata itu sewaktu saya di Manado. Jadi itu di tahun 2010. Nah, di saat itu saya kerja memang di Jakarta, cuma ada utusan ke daerah Manado untuk melihat kantor cabang, dan saya disuruh dari pusat untuk cari hotel yang baik karena nanti 2 hari kemudian beberapa istilahnya petinggi dari perusahaan akan ke sana. Jadi mereka nggak mau hotel yang biasa. Sampailah saya waktu itu, saya ingat di 2010 itu pertengahan, dan jujur saya selama ini kalau ke Manado ya, dulu sekali saya pernah di Manado, tapi istilahnya hotel-hotel berbintang dulu itu yang saya tahu itu zamannya dulu banget itu ada namanya Novotel. Nah, pas 2010 itu saya ke sana, saya memang nggak pernah ngeliat lagi update hotel-hotel ini. Jadi yang saya teringat hanya dulu hotel-hotel itu namanya. Nah, singkat cerita saya sampai di Manado, keluar dari bandara, saya nyetok taksi, dan saya ingat waktu itu taksinya taksi biru ya, mungkin teman udah tahu tuh taksi burung biru. Saya bilang ke supirnya, Bang, MBH. Nah, MBH itu, lokasinya agak ke pinggir kota Manado, tapi masih di kota Manado, tapi udah agak ke pinggirnya. Dan di saat saya ngomong itu, si supir taksi itu dia bilang, oh iya, siap. Nah, singkat cerita saya masuk ke taksi, kita jalan. Jadi logikanya gini, kalau memang di saat itu hotel itu udah nggak aktif, pasti si supir taksi ngomong, waduh Pak, hotel itu udah nggak ada. Tapi dia mengiyakan gitu. Jadi saya pikir, oh iya memang masih ada gitu. Dan lokasi hotel itu paling baik yang saya tahu, dia pinggir
pantai yang kalau di sana bilang pantai pasir putih, dan itu view-nya bagus. Nah, singkat cerita, sementara jalan-jalan kurang lebih hampir udah setengah jam, saya mulai rasa ada yang aneh. Pertama dari taksi yang saya tumpangi. Nah, logikanya gini, contohnya bangkunya yang awal saya naik agak nyaman, tiba-tiba lama-lama saya kok ngerasa kayak, kok bangkunya kayak kecil ya. Nah, terus saya ngeliat-liat, tuh, ini kan bukan taksi yang gue naik tadi. Jadi beda banget, tapi dengan driver yang sama. Nah, cuma saya berpikir gini, gue nggak, maksudnya gini ya, gue salah lihat kali tadi, nggak bagus juga gue ngehina taksi orang gitu. Udah. Tapi gue udah feeling gitu, kenapa? Bangku yang gue naik kok beda. Nah, akhirnya lanjut perjalanan, tibalah di lokasi waktu itu Manado Beach Hotel itu kurang lebih hampir tengah hari, sekitar setengah 12. Nah, begitu masuk halamannya, hotel itu cukup besar ya. Dari awal saya lihat, itu hotel normal, orang-orang, dan waktu itu banyak turis-turis asing. Nah, tiba sampai di lobi hotel, pas taksi berhenti, di situ mulai saya rasa janggal lagi. Nah, di saat itu biasanya kalau taksi, supir taksi turun. Ini enggak, dia tetap di belakang kemudi, dan dia coba bilang, Pak, sudah sampai di hotel. Nah, udah. Dan saya ngelihat, biasanya kalau hotel, kita ngomong hotel berbintang, pasti ada bellboy atau siapa lain turun. Itu untuk buka pintu biasanya. Nah, saya sempat nunggu lagi, kok nggak ada yang buka pintu, si sopir juga nggak mau turun. Udahlah, tanpa buang waktu, saya turun sendiri deh. Saya turun sendiri, saya ambil koper saya, kemudian kopernya nggak gede sama tas. Saya turun, dan waktu saya mau bayar, si driver tuh bilang gini, nggak usah Pak. Nah, saya kaget, loh maksudnya Bapak nggak mau dibayar? Nggak usah, nggak apa-apa. Anggap aja perkenalan. Oh ya udah, jadi saya pikir keramah tamahan lokal saat itu ya, gitu. Karena ini jarang-jarang banget nih taksi udah cukup jauh dia nggak mau dibayar. Nah, pas saya keluar taksi seluruhnya dengan barang, saya sempat kaget lihat taksi yang tadi yang saya ingat saya cegat di bandara itu taksi biru ya, lambangnya burung biru. Pas saya keluar, saya tutup pintu, kok taksinya putih. Dan ada lambang perusahaan taksinya. Dan di saat itu saya ngelihat, saya bilang ini kan perusahaan taksi udah lama nggak ada. Dan taksinya itu bukan taksi yang saya naik, yang maaf kata Toyota Vios ya. Tapi saat itu yang pas itu saya lihat itu adalah taksi Ford Laser yang lama, yang kotak. Di saat itu saya kaget, saya tutup pintu. Nah, pas saya tutup pintu, itu taksi nggak beranjak, dia tetap di situ. Saya yang menjauh dari taksi itu, karena apa? Saya mikir, masa iya gue salah naik taksi gitu loh, orang tadi biru. Tapi udahlah, gue nggak mau peduli, karena gue lihat ini hotel, ini banyak orang. Dan udah, akhirnya gue balik belakang, gue naik ke, jadi itu model hotel itu dia kayak capit kepiting ya, begitu. Gak depan ini lobi. Nah, gue naik lobi, tangga. Sepanjang gue naik sampai masuk ke lobi besarnya itu agak terbuka, itu nggak ada sama sekali bellboy yang menyambut, tuh nggak ada. Tapi semenjak gue naik di tangga-tangga, maksudnya ke arah lobi, itu gue berpapasan dengan tamu-tamu lain. Dan gue inget ada orang bule, terus ada orang lokal kita, ada keluarga. Cuma memang mereka nggak ngeliat gue ya, jadi kayak nggak ngeliat lah gitu. Udah, singkat cerita gue sampai di lobi, gue cari resepsionis. Dan kondisi lobi itu mewah hotel itu. Saya sampai di resepsionis, saya bilang, Mbak, saya mau menginap beberapa hari, tapi saya 2 hari dulu. Kamar yang baik yang mana? Nah, dia bilang, oh ya Pak, ada di kamar nomor sekian. Cuma saya perhatiin,
Dari saya masuk, mendekat, ngomong, dan dia kasih tahu roomnya, kamarnya. Dia ada berdua ya, cowok atau cewek, masih muda. Dia tidak mau melihat muka, menunduk. Jadi ngomong sambil nunduk. Udah. Jujur saat itu saya agak tersinggung. Logikanya gini ya, kita ngomong nih orang nunduk, nah sopan amat. Terus saya coba buka pembicaraan lagi. Saya bilang gini, Mbak, di sini dapat breakfast nggak? Saya cuma mau pancing. Dia jawab lagi, dia jawab, oh dapat Pak. Range waktunya breakfast itu dari jam 7 pagi sampai jam 9 malam. Jam 7 pagi sampai jam 9 pagi. Tapi tetap dia tidak mau melihat wajah saya, tuh nggak mau. Saya penasaran dong. Saya agak merunduk, saya ngeliat begini, terlihat sekilas itu pucat seperti membiru ya sini ya. Di area mulut. Ya gini agak membiru, saya balik lagi. Saya bilang, apaan tuh? Cuma udah, saya selamanya berusaha untuk positif. Udah dah, mungkin gue salah lihat. Karena kondisi lobby itu bukannya sepi, sunyi senyap, rame. Jadi orang lalu lalang gitu loh. Jadi istilahnya apa yang saya lihat langsung tertutup dengan situasi yang orang banyak, rame gitu. Nah udah, singkat cerita, ya udah Mbak, saya minta kuncinya, terus saya bayarnya gimana? Saya mau bayar sekarang. Nah di saat itu si perempuan ini bilang, nggak apa-apa Pak, check-in aja dulu, pembayarannya belakangan. Loh, itu saya aneh. Kok biasanya kan paling nggak pos squadnya gitu. Padahal saya udah siap uang waktu itu. Dia bilang nanti aja. Oh ya udah. Dan saya tanya harganya, dikasih lihat. Oke. Jadi saya tanya, berarti nanti habis selesai saya nginep ya? Oh iya. Nah, saat dia mau kasih kunci, itu jadi dia mau kasih kunci gini, pas saya mau ambil, tiba-tiba kunci ada yang ngambil. Nah itu bellboy itu lu pakai kayak seperti seragam merah-merah gitu, dan bellboy itu dia ambil dan dia bilang, nanti saya antar Pak. Tapi kondisi sama seperti mereka, ngomong nggak mau natap. Ambil ngomong nggak, jadi gini, Pak nanti saya antar. Saya kaget, tapi oh ya udah, lu antar aja. Nah di saat itu kunci di tangan dia, tapi sekilas saya ngelihat itu kuncinya seperti kunci zaman dulu banget yang udah karatan, sudah berkarat gitu. Sampai saya bilang, duh kok karat amat. Maksudnya gini, image sebuah hotel mewah ya, dan saya itu bintang 4, kok kayak gini ya? Udah biarin dah. Nah, dan dia pegang kunci itu, dia angkat tas saya, diantar, benar-benar diantar. Singkat cerita sampai di kamar saya, dia buka, dan itu saya lihat banget, emang karat, kunci itu karat. Dia buka, saya masuk, dan saya bilang gini, Mas, saya minta kuncinya dong. Karena gitu, logikanya gini, kalau kita check-in, kunci udah milik kita, gitu loh. Karena kan kita mau kemana harus pakai kunci, gitu. Dan si bellboy ini bilang gini, karena jujur ya, hotel itu saat itu ya saya belum pakai kartu. Kalau sekarang udah pakai kartu, dia masih kunci. Nah itu langsung dia bilang, Pak, kuncinya agak kotor. Dia nggak bilang karat, dia bilang kuncinya maaf agak kotor. Nanti sebelum maghrib ya, sebelum petang saya akan kesini, saya akan bawain kunci serepnya gitu, kunci baru. Saya bilang, terus saya kalau mau kemana-mana nggak dikunci dong pintunya. Oh tenang Pak, tenang. Nanti kalau Bapak mau keluar, Bapak info ke kita aja. Nanti kita datang kok Pak. Gitu. Oh ya udah, gue bilang. Sebelum jam 6 ya. Udah. Dia pergi. Nah, udah tuh. Saya posisi di kamar. Dan saya ingat kamar itu saya ngambil single bed. Nah, single bed. Karena saya pikir kapan lagi nih dibayarin sama perusahaan. Nah, jadi ini kamar, ada kamar mandi cukup mewah, ada kaca. Nah, kaca itu langsung menghadap ternyata swimming pool, menghadap kolam renang. Nah, pas di kolam renang, saya ngeliat itu posisi kolam renang itu rame ya, maksudnya orang-orang pengunjung. Jadi saya nggak berpikir bahwa ini hotel aneh atau hotel angker, saya nggak berpikir.
ini orang yang saya lihat gitu. Nah, cuma pas saya lagi lihat gitu, ada satu yang sempat saya kaget. Jadi saya ngeliat di situ ada anak kecil, ada orang tuanya. Nah, anak kecil di sama orang tua ada di dalam kolam renang. Anak kecil pakai bebek karet. Nah, terus tiba-tiba anak itu tuh kayak isap ke dalam ya, gitu. Pas kita berkata, lah, saya malah mikir gini, waduh, orang tuanya narik dari kaki kali ya. Saya liatin gitu. Nah, tiba-tiba itu anak muncul di samping orang tuanya, dan keduanya naik dari kolam ke pinggir kolam dengan cara ngesot, nggak dengan normal. Padahal itu ada besi, biasa kan ada besi, ini nggak. Jadi naik itu ngesot, ngeglesor gitu badannya, ibu dan anak itu. Di saat itu saya kaget, dan saya ngeliat ke semua yang di kolam, cara naiknya sama, glesor begitu, ngesot. Jadi punggungnya itu kayak dia tempel dulu, terus dia kayak bukan ngesot ke atas. Itu semua sama, satu kolam tuh kayak gitu. Nah, di saat itu saya kaget, waduh, kok kayak gini ya? Saya pikir, jujur baru kali itu gue ngeliat kayak gitu. Padahal kolam itu ada besi untuk orang naik, tapi mereka nggak pakai itu. Nah, di saat itu terus terang saya punya HP, karena itu kan kejadiannya 2010. Nah, waktu itu yang saya bawa adalah BlackBerry. Saya mau mengabadikan saat itu, soalnya menurut saya gini, ini unik nih, gue baru ngeliat nih. Gue ambil langsung HP dari tas. Nah, pas gue foto, jadi sebelum foto, gue lihat ada orang nih. Pas gue foto jadi, nggak ada orangnya. Tapi foto kolam berenang yang kosong, nggak ada orangnya. Dan foto itu ada. Masih gue simpan sampai sekarang, karena waktu itu gue pakai memory card, ada dalam situ. Pas gue jadi, wah, kok kosong? Jadi pas cekrek, kok kosong? Gue coba foto kedua, sama, kosong lagi. Wah, di situ gue mulai feeling enak. Udah, gue langsung matiin HP, gue bilang, gue nggak mau lagi. Dan akhirnya gue naik ke bed. Nah, pas gue naik ke bed, kaki kan masih nyelonjor di bawah ya. Istilah ibarat kata gini, gue mau tenangin pikiran. Jangan-jangan gue istilahnya mungkin kecapean, maksudnya kecapean jadi berhalusinasi ya. Lagi duduk di atas bed, kaki gue lagi begini, tiba-tiba itu dari antara kaki gue itu ada dua kaki keluar dari bawah begitu, dua kaki, telanjang kaki. Jadi gue gini, ada dua kaki, gue kaget. Pas kaget itu kaki masuk lagi ke dalam. Jadi cuma keluar, dia masuk lagi. Tuh otomatis gue kaget, gue naikin kaki, gue sempet nyebut, lu siapa? Yang gue takut orang jahat, pencuri, kan bahaya. Udah, pas gue naik kaki gitu, gue teriak, lu siapa? Dia nggak jawab. Gue pikir dia pencuri, gue turun, gue angkat spray, kosong, nggak ada siapa-siapa di bawah. Wah, di situ gue udah mulai kacau balau. Gue pikir, aduh, di situ gue pikir apa? Ini kamar berhantu nih. Itu yang gue pikir waktu itu. Nggak bener nih. Udah, gue langsung berpikir, abis makan malam, gue mau minta pindah kamar. Kamar yang sejenis, mungkin kan belum bayar. Kamar yang sejenis juga. Yang penting bukan kamar ini, gitu. Karena gue pernah dulu kejadian juga, hotel ada yang namanya kamar ya sedikit creepy, ya modelnya kayak gitu. Tapi nggak semua kamar menurut gue. Udah. Jadi selama itu, gue jujur gue nggak mau tidur, gue nggak mau ngeliat ke kolam renang lagi. Gue langsung putusnya keluar kamar, gue jalan-jalan dulu ya, sambil menunggu jam 6 sore untuk makan malam. Nah, pas gue jalan-jalan keluar, gue lewat koridor. Nah, anehnya sekarang, kalau yang waktu gue nyampe di lobi, itu semua tamu yang berpapasan dengan gue, itu nggak mau ngeliat. Ini pas di lorong, di koridor hotel, gue mau ke arah lobi, itu beberapa orang ketemu sama gue, dan orang itu tamu,
karena pakaian biasa, bukan pakaian karyawan. Nunduk, posisinya nunduk semua. Jadi sama kayak si resepsionis awal. Pas nunduk itu, gue ngeliat, saya ngeliatin gini, sampai dia sih lihat masuk ke kamar mereka. Saya sampai pikir, jujur ya, sebagai manusia tersinggung. Pas gue ngeliat itu, gue ngeliat ke diri gue, apa ada yang kurang ya? Gitu. Karena kan budaya Indonesia, kalau kita nggak enak ngomong, kita kan nunduk gitu. Gue sampai ngeliat, nggak ada kok kotoran di baju gue. Tapi kenapa banyak nunduk ya? Nah udah bodoh, gue jalan lagi. Nah sampailah gue istilahnya di hampir, jadi ada lift, terus turun ke bawah dikit itu udah lobby hotel. Nah pas sampai di lobby hotel, itu kondisi rame seperti tadi masuk, dan sama setiap gue lewatin orang, semua langsung pada menunduk. Yang tadi kepalanya tegak, terus pada nunduk semua. Nunduk semua gitu. Gue semakin berpikir, ini ada apa sih di sini? Gitu. Udah, gue cuma main-main ke kafetaria. Nah, gue masuk tuh ke daerah kafetaria. Nah, di situ video dibuka, dan karena belum jam makan, jadi itu terlihat karyawan-karyawan mungkin entah chef atau apanya itu lagi mempersiapkan, ada yang mempersiapkan makanan, ada yang mempersiapkan piring-piring. Nah, gue masuk ke dalam kafetaria. Tujuan gue satu, gue mau cari minum. Kalaupun harus gue beli deh, gitu. Udah, pas gue masuk ke situ, belum lama gue masuk, gue melihat dari arah agak pojok itu karyawan hotel itu, mungkin bagian dapur. Dia pegang nampan piring lebar gitu, rata. Ada daging, gue nggak tahu itu daging apa, tapi merah. Dan dia tuangin itu, yang gue tuh itu bukan saus ya, gue lebih bilang itu darah. Karena logik gini, kalau saus pasti dia tuangin itu kental, terus beda lah kalau saus lah gitu. Tapi kalau darah kan cair, ya beda kental sama cair. Gue lihat set, dan itu merah, bener-bener merah sampai menggenang di piring itu. Jadi gue lihat, lah apaan tuh dituangin? Udah, pas gue ngeliat gitu, dia mungkin sadar gue lagi ngeliatin, itu segera langsung dia bawa ke belakang. Ya, disuruh. Sampai gue waktu itu ada orang kejar, gue bilang, mas, coba saya melihat mas makanannya. Dia langsung mempercepat, dan dia masuk ke dalam dapur mereka. Dia masuk ke dalam situ, ya otomatis dia nggak usah kejar lagi, karena apa, itu udah restricted area ya, udah area staff gitu. Udah, saya tunggu di luar. Pas ada yang keluar, saya bilang, mas, saya mau tanya, tadi ada mas juga yang kayak situ nuangin daging merah, itu darah ya? Saya langsung ngomong terus terang. Karena apa? Ya sekarang kita tahu lah saus sama darah tuh perbedaannya. Saya nanya, itu darah ya? Sampai terus saya sambung, kalau itu memang benar darah, masa hotel segini nyajiin makanan mentah sih? Gitu. Nah, si orang yang keluar dari dapur, tapi bukan orang yang tadi, ini orang lain, dia cuma senyum dan dia bilang gini, oh itu bukan pak, itu ke kanan. Nanti pak, jam 6 boleh silakan kalau mau makan. Nah, akhirnya gue bilang, boleh nggak saya minum? Maaf pak, nanti jam 6, karena kita lagi prepare. Oke. Agak kecewa saya, karena saya nggak dapat minum. Saya keluar lagi, saya pikir, udah gue jalan-jalan keluar dah, gue cari minuman di warung depan dah, biarin dah, udah haus banget. Udah. Emang di dalam kamar hotel ada ceret, tapi kan air putih ya. Jadi gue mau cari seperti jus, karena nggak dapet situ, udah gue keluar. Nah, keluar berarti gue ngelewatin lobby. Dari kafetaria gue motong lewat lobby lagi sampai ke depan. Nah, sama seperti penampakan tadi, gue lewat lobby itu banyak orang, tapi setiap orang berhadapan dengan gue itu nggak mau ngelihat dengan posisi menundukkan kepala semua. Akhirnya gue keluar lobby depan, turun tangga sampai ke arah halaman. Nah, yang gue kaget pas di halaman, gue ngeliat kiri kanan itu penuh mobil, tapi mobilnya tahun 90-an. Sedan semua tahun 90-an.
Di saat gue tahu karena apa? Ya istilahnya gue juga nggak istilah update mobil lah gitu loh. Model-model mobil tahun yang gue harusnya ada itu nggak seperti ini gitu kan. Gue lihat kiri kanan, lo kok mobil tahun 90-an semua ya? Gitu. Nah, cuma beda dengan di dalam hotel. Kalau di luar itu sepi, nggak ada orang sama sekali. Tapi di dalam hotel penuh. Nah, akhirnya gue yang tadinya mau ke arah jalan raya itu jadi mengurungkan niat gitu loh. Karena gue pikir, udah dah, males lah gue keluar. Udah, gue cuma fokusin. Entar jam 6, pokoknya gue habis makan, gue pindah kamar. Nah, sekarang yang gue lakukan adalah gue balik ke lobby, gue duduk aja deh. Akhirnya bener, gue balik ke lobby. Nah, jadi pas gue duduk di lobby itu bener-bener gue tegesin setiap tamu yang lewat depan gue. Jadi beda sama yang tadi. Kalau tadi kan ngelihat sembari jalan, jadi nggak terlalu tegas. Ini emang gue duduk diem, gue ngeliatin. Nah, pas gue ngeliatin, jadi mereka tuh maksudnya tuh jalan nunduk gitu. Tapi ternyata maaf kata nih, kalau bahasa kita melet ya, maksudnya kayak lidah tuh gini. Semua mereka. Jadi lidah tuh kayak terjulur dulu terus masuk gitu loh. Itu gue tadi sebelah, sama rata-rata, tapi meletnya cepat ya, bukan kayak begitu, enggak. Cepat begitu. Saya lihat gitu, kok semua sama. Nah, di situ saya mulai bukan waspada ya, tapi kayak apaan ya ini gitu. Tapi yang gue lihat ini hotel gitu. Dan kondisi itu dari siang ya, sekarang di saat gue duduk itu udah mau menjelang sore lah ya. Nah, akhirnya bodo amat deh. Nah, di saat itu gue inget, gue ambil bacaan majalah hotel ya. Nah, majalah hotel itu pas gue baca ya, yang pertama kali gue kaget edisinya itu tertera di situ, edisi tahun 99. Jadi kok 99? Gue ambil lagi, itu ada beberapa tumpukan, tapi nggak ada koran ya, majalah. Gue liat kok sama 99, bahkan yang itu ada 98. Gue bilang kok gini amat ya hotel. Tahu dah. Akhirnya gue baca, bodo amat itu edisi tahun berapa. Jadi gue untuk menghabiskan waktu. Nah, singkat cerita pas udah jam 6, gue masuk dong ke kafetaria. Nah, pas gue masuk ke kafetaria, di situ udah ada tamu-tamu lain dan bisa makan. Dan gue ingat saat itu gue ngambil nampan, gue ambil nasi goreng, terus gue ambil, kalau Manado itu kan cakalang, ikan cakalang itu, dan gue ambil minum. Dan gue balik ke tempat duduk gue. Nah, pas gue duduk, di sebelah gue itu ada seorang bapak-bapak, dia juga makanan. Nah, cuma sementara gue lagi mau makan, gue dengar kayak kayak suara-suara gitu. Dan otomatis otak gue ngeliat dong. Pas gue ngeliat itu, jadi bapak makan, dia ada 2 piring kan makanan dia. Setiap piring yang ada makanan, jadi dia angkat gini, mulutnya kebukanya lebar. Dan ternyata bunyi nya itu pas mulutnya kebuka, masuk itu semua makanan. Jadi nya itu tuh kebuka, masuk semua tuh makanan ke sisa piring. Saya ngeliat itu antara ngeri sama takjub gitu. Wih, gila nih orang. Itu sebelah saya langsung, bapak-bapak ya. Akhirnya tetap dong saya ngeliat kayak gitu. Nah, pas saya ngebalik ke makanan saya, itu nasi goreng, ikan cakalang, itu cakalang tuh bergerak. Posisinya ini ikan ini sudah tengah-tengah, tinggal separuh. Udah ada bumbunya, tapi setengah badannya udah ada bumbu itu bergerak itu. Sontak saya dorong itu jatuh. Itu makanan jatuh, karena apa? Udah jijik banget, mesti lagi, udah ngeliat gitu ya gini. Gua dorong jatuh. Cuma kalau manusia normal, di saat piring jatuh, sebelah pada nengok dong. Ini
jatuh, gerompang, itu semuanya pada santai, tetap makan. Dan semua posisi makan sama kayak bapak itu. Oh, gitu, masuk. Oh, masuk. Nah, gue saat itu udah bener-bener udah jijik, udah geli dah. Nah, datang satu klien, mungkin dia satu lihat ya yang gue dorong itu makanan, dia datang, tapi posisi tetap sama, dia nggak mau ngeliat muka saya, dia nunduk dan dia bertanya gini, maaf pak, ada apa pak? Mungkin ada yang salah dengan makanannya. Gue bilang, ya lu gila, gue bilang itu ikan gue masih hidup, gimana gue mau makan? Gitu. Tanpa gue ngomong sebelah gue cara makannya ya, gue cuma pokoknya itu makanan gue. Akhirnya dia bilang gini, yaudah pak kita ganti. Gue bilang nggak usah deh, karena gue yakin kalau lu ganti hidup lagi. Gue minta minum aja. Dari tadi siang gue cari susah banget. Oh iya pak boleh, bapak mau minum jus apa? Gue bilang bawain gue jus yang enak. Gue udah lapar banget nih, tapi gue minum aja. Nah di sini bilang saya kasih jus cherry ya pak ya. Oh iya silakan. Nah udah. Sementara gue nunggu itu, gue udah gak mau perhatiin yang lain cara makan, gue udah gak mau bodo amat. Karena apa? Udah bikin gue mual soalnya. Tapi gue tadi orang malas makan. Nah lama dia datang dengan nampan kecil dengan jus di atasnya. Dia taruh, dia bilang selamat menikmati pak. Udah. Waktu pertama dia taruh, gue ngeliat ini jus bener. Dengan gelas tinggi, khas hotel. Dengan es-esnya. Dan seperti ada buah ceri bulat ya. Nah, udah karena gue udah kelaparan plus udah rada dehidrasi. Gue biasa kalau minum kayak gitu, ada buahnya dulu yang gue caplok. Untuk ngilangin dehidrasi ya. Ceri. Gue tau itu ceri yang gue tarik tuh ceri. Gue masukin ke dalam mulut. Untung gue belum gigit. Jadi gue isep. Nah, pas kali gue isep gitu, gue ngerasa kok kenyal ya. Kenyal. Jadi gimana ya, kayak kenyal gitu. Jadi beda kalau sama buah. Kalau buah kan kalau kita isep airnya keluar. Ini semakin gue isep semakin kenyal. Kenyal gitu. Gue penasaran tuh. Pas gue cabut begini biji mata. Gue cabut, loh biji mata. Wah, gue langsung gue lempar itu gelas, gue keplak jatuh lagi dan gue langsung keluar dari situ. Dalam bodoh amat, gue jijik banget. Biji mata yang pas gue biji mata. Udah, gue langsung ke arah resepsionis, gue komplain dong. Gue bilang, mbak, saya mau komplain. Kok pelayanan kayak gini ya? Makanan mentah disajikan. Nah, tapi tetap mereka melayani itu dengan muka tertunduk. Dan dia bilang, kenapa pak ada masalah? Saya ceritain, dan ikan bergerak sendiri, saya pesen ceri ternyata biji mata yang dibawa. Terus saya bilang, itu 11 kok rata sama makannya langsung begitu ya. Jadi saya bilang, mbak gini deh, tolong bawain saya ada permintaan. Satu, saya mau pindah kamar. Oh kenapa pak kamarnya? Gue bilang, saya pokoknya nggak bisa jelasin, saya mau pindah kamar. Kan belum bayar. Jadi saya mau pindah kamar yang sama ukurannya dan saya minta dibawain es teh tawar atau es teh manis, dah gitu aja. Oh iya pak, siap pak. Udah. Saya lihat dia lagi kayak nyari-nyari kunci, terus nggak registrasi ulang. Nah akhirnya jadi dia cowok ceweknya, cowok bilang gini, yaudah pak, bapak mau di sebelah kamar bapak sekarang atau agak jauh? Gue bilang terserah, yang penting nggak ada gangguan. Nah habis itu si cewek itu di saat itu dikasih kunci. Maaf pak, ini kunci kamar yang baru. Lokasinya sebelah kamar bapak yang itu. Gue bilang, loh nggak ada yang tahu, nggak ada yang lebih jauh. Pak maaf, yang lainnya full, alasannya full. Jadi tinggal ada kosong pas sebelah bapak. Oh yaudah deh. Otomatis saya ambil kunci itu udah agak kasar ya, karena sudah kesel banget. Udah nggak makan, udah nggak jadi minum. Wah kesel banget gue bener. Mana ini kerjanya aneh-aneh kan. Udah, akhirnya karena dia bilang sebelah kamar gue, jadi gue nggak kerepotan tuh cari roomnya. Gue ke arah kamar gue dulu. Nah, gue ambil karena kan saat itu gue belum dikasih kunci ya sama si bellboy awal. Gue masuk kamar gue dengan cepat-cepat, gue benahin baju. Dan di saat gue lagi benahin baju, itu dari arah kamar mandi hotel, di kamar gue yang pertama, itu pertama gue dengar seperti ada yang ngegaruk dari dalam kamar mandi dan berdehem. Di saat itu sontak gue langsung angkat. Jadi udah nggak masuk bener di dalam tas gue angkat, gue cabut langsung gue masuk ke kamar sebelah.
gue banting pintu, gue mikir gini, itu apaan yang semua yang gue lihat ya? Udah, jujur saat itu gue nggak habis pikir, gitu loh. Nah, sebentar lagi itu, tadi gue inget gue pesen es teh tawar atau es teh manis. Nah, tapi ini kok nggak dateng-dateng gitu loh. Nah, akhirnya dari dalam kamar hotel itu kan ada iCom ya. Nah, pas gue ngangkat iCom, jadi gue kan kalau kamar hotel ada nomornya, gue angkat, bunyi nih, tuh, gue pencet nomor pantry atau istilah kitchennya mereka, terdengar suara sambung, tut. Nah, nyambung gitu, tiba-tiba kayak diangkat ceklek dimatiin. Nah, itu sampai ada kurang lebih 5 kali saya nyambung, diangkat dimatiin. Sontak saat itu saya kecewa banget. Gila, gue kayak gak dikasih makan. Udah, akhirnya gue putuskan untuk gue tidur deh. Bodo amat deh. Besok pagi pasti gue breakfast, makan pagi, gitu. Kalau tadi yang gue dapat makan malam yang gak layak menurut gue, pasti makan pagi ada roti dong, gitu. Karena kan biasanya makan pagi itu apa sih? Bubur, roti tawar, gitu. Dah, roti dah besok biar gue tidur dah. Capek gue banget gue ini. Udah. Nah, di saat itu gue inget belum terlalu larut ya, gue udah tidur. Nah, tiba-tiba gue terbangun dan gue ngeliat jam itu 12:30 malam. Nah, gue terbangun karena bed yang gue tidur itu digoyang, tapi bukan kenceng ya, pelan. Jadi gimana kalau kita kayak kegoyang. Jadi gue kebangun. Nah, pas gue kebangun, itu bed diem. Gue ngeliat 12:30. Pas gue ngeliat itu digoyang lagi. Wah, kaget gue. Otomatis kaget. Gue langsung loncat dari bed. Gue ke bawah dan gue liat itu bed emang goyang. Goyang sama dipan ini nih goyang. Dan ini bukan gempa loh. Karena gini, gue perbandingan, di meja itu ada ceret, ada picture air putih. Kalau dia gempa, itu pasti goyang. Ini, bednya goyang, picture-nya diem. Berarti cuma bednya doang goyang. Wah, kaget saat itu gue. Langsung gue buka pintu. Gue rencana, gue mau ke resepsionis, gue akan komplain banget. Karena bener gue udah kayak orang tuh dipancing emosi, istilah gini, udah capek, nggak makan, nggak minum, ngalamin lagi yang begini. Udah, nah di saat itu gue buka pintu, gue langsung ke arah lobby hotel, mau ke tempat resepsionis. Itu sepanjang koridor sepi, nggak ada orang. Ya, oke lah, kalau kita bilang 12:30 nih. Nah, pas sampai di lobby itu kondisinya semua karyawan yang ada di hotel itu ada di lobby tengah. Semua ngumpul di situ dengan berbagai macam warna-warni seragam mereka ya. Ada yang merah-merah nih. Otomatis gue terhenti dong langkah gue. Pas gue, ngapain nih? Yang gue pikir apa? Briefing. Tapi kok briefing? Maksudnya briefing kan masa di tempat begini? Kan jam 1 malam orang masih datang dong. Nah, sementara gue berhenti, gue lagi mikir gitu, tiba-tiba mereka semua ngadep ke gue. Dan pas ngadep ke gue, itu palanya ngadep. Rata palanya ngadep semua. Jadi waktu pertama gue ketemu mereka balik belakang, balik ke arah halaman gitu. Gue ngeliat ada kepalanya, ada rambutnya, tapi pas ngadep ke gue, palanya ngadep semua. Badannya balik ke arah gue, palanya ngadep semua. Di saat itu gue teriak, gue bilang, waduh apaan tuh? Gue kabur. Tujuan gue balik ke kamar, dan gue mau ambil pakaian gue mau keluar dari hotel itu malam gitu juga, mumpung belum bayar. Karena gue udah rasa ini udah nggak normal nih, yang gue pikir gitu. Jadi gue langsung kabur balik ke arah kamar gue. Nah, sebelum nyampe di kamar gue, itu gue ngeliat jadi ini koridor, setiap pintu di koridor itu terbuka semua. Otomatis gue berhenti dalam hati gini, nah lu kok kebuka semua rata dari ujung koridor sampai sebelah gue kebuka semua.
dan kebukaannya itu dalam ruangan mereka tuh gelap. Jadi yang terang itu cuma koridor, lampu koridor. Jadi kebuka semua gelap. Nah, otomatis gue jalan nggak jadi lanjut, gue mundur. Nah, dari situ gue ngeliat pelan-pelan dari mulai ujung, ya, mulai dari ujung itu keluar salah satu, ya, tapi ngintip ya, kepalanya doang dengan kondisi pucet, matanya putih, keluar semua. Ngintip, posisi ngintip begini semua, rata semua. Pas gue lihat tuh, gue balik, gue kabur lagi. Tujuan gue jadi itu hotel tuh kayak saya kepiting gini. Nah, gue posisi di sini, gue lari. Kalau tengah ini kan lobby, gue lari, gue mau ke arah pojok sono. Ibarat kata kayak gini ya, orang tuh cari perlindungan gitu. Gue lari, gue kenceng gue lari. Nah, pas gue lewatin lobby, gue ngeliat mereka masih di situ semua dengan posisi nggak ada kepala, masih sama seperti tadi. Tapi pas gue lewat, mereka ketawa. Gue diketawain. Wah, gue diketawain. Semakin kencang larinya. Gue kenceng sampai ke sayap sebelah. Nah, pas di sebelah itu, gue ngeliat semua lorong itu normal. Kalau itu normal, pintu ketutup semua. Pokoknya normal, nggak ada kayak tadi ya, kebuka semua. Normal. Gue berhenti dulu untuk jaga-jaga dong, jangan sampai buka lagi nih. Pas gue normal, gue lari lagi. Pokoknya gue mau cari ketemu orang. Nah, pas gue lanjut, gue lari lagi di sayap yang berikut ini. Nah, di saat itu, sebentar gue lari, seluruh lampu MBH mati total. Loh, mati, gelap banget. Saking gelapnya, sampai ujung kuku nggak kelihatan. Itu saking gelapnya hotel itu. Dan itu gue berhenti, dan gue ngerapat ke tembok. Karena gue pikir, gue mau lari juga nggak kelihatan, depan gue tuh nggak kelihatan. Gue berhenti, gue ngerapat ke tembok itu. Di saat itu gue berdoa, gue sembahyang ya. Jadi gue bilang, Tuhan tolong dong, tolong nih, apaan sih. Karena yang gue rasa, ini udah nggak bener gitu. Ini posisi gue gelap total. Nah, pas gelap total itu, gue ngelihat dari arah sayap yang tadi gue lari, itu seperti ada cahaya. Jadi dari jauh tuh cahaya satu. Jadi gue posisi ngerapain, gue ngeliat gini, iya apaan tuh cahaya. Gue positif gini, aduh orang, karena ini mati lampu kan. Karena gue liat seperti lilin. Aduh orang, enak nih, dapat orang. Dan gue tuh, Pak, Mas, Mbak, tolong dong. Tapi dia nggak bersuara. Yang gue liat itu cahaya, jalan. Nah, pas kurang lebih udah masuk di koridor yang gue berdiri sendiri tuh, di situ gue lihat tegas, itu cuma sebatang lilin doang yang melayang. Sebatang lilin warna putih melayang tanpa ada yang megang. Itu melayang. Wah, di saat itu gue teriak. Jadi dari tadi kan gue lihat itu, pas gue teriak, gue mulai gini, wah dari sebelah sana ada lagi satu batang lagi, dan sama posisinya melayang. Jadi posisi saat itu gue di tengah-tengah, di sayap sebelah, dan ada dua batang lilin yang melayang sendiri itu jalan. Nah, di saat itu gue udah kuat dan ambles gue di situ ya. Gue nggak tahu berapa lama gue pingsan ya. Emang gue udah nggak kuat. Karena apa? Gue bilang, ya Tuhan, mati gue. Karena logikanya gue mau lari kemana lagi? Nggak ada tempat, gitu loh. Nah, gue nggak tahu berapa lama gue pingsan. Tiba-tiba gue kayak kebangun. Jadi kayak orang niup di telinga ya, niup telinga gitu. Gue kebangun dan kaget gue ternyata ada di tengah-tengah lobby hotel tadi. Dan jadi posisi gue terlentang gitu, gue liat lobby, karena langit-langit lobby tuh mewah ya. Gue lobby hotel. Gue keduduk, gue liat, wah di lobby nih gue. Tapi saat itu kosong, nggak ada orang. Pengunjung nggak ada, resepsionis nggak ada, semua kosong. Tapi terang hotel. Udah pelan-pelan gue berdiri. Jadi tapi gue berdiri, gue nggak mau berani beranjak dulu. Gue lihat dulu kiri kanan. Itu benar-benar sepi. Tapi kondisinya
pagi. Kalau tadi kan malam, ini pagi. Nah, gue lihat udah pagi, kondisi sepi. Gue pikir gini, saatnya gue kabur. Biarin dah baju gue biarin dah. Karena gue pikir kalau gue mau ngambil lagi, ntar gue kena lagi. Karena kalau gue mau ambil, gue ngelewatin langkah panjang lagi. Ini tinggal lompat, udah halaman. Udah dah, biarin dah. Baru mau siap-siap gue mau acang-acang mau kabur, tepat di atas gue, itu gue ingat banget ada suara kayak gini, wah gitu. Gue ngeliat ke atas, wah perempuan tergantung posisinya terbalik dan mukanya ngadep gue langsung dengan mata putih, hidungnya bolong, terus dia punya lidah itu terjulur ke bawah tuh panjang dan gerak-gerak kayak kita lihat apa ular gitu, itu panjang ke bawah dan dari dia itu kayak digantung di ujung dan makin lama gue liat makin turun gue teriak gue kabur. Nah pas gue kabur saat itu gue sempet jatuh dan ya istilah terguling ya. Pas gue jatuh, gue ngeliat dari arah kaca-kaca hotel itu kaki orang ya, tapi nggak ada wujudnya. Emang kaki sepotong kaki gitu jalan, jalan gitu. Nah di saat itu gue cuma teriak, "Woi tolong!" Nah gue nggak tahu berapa kali gue teriak karena kaki dan yang gue lihat yang itu makin turun nih. Dan itu yang paling mengerikan gue sebetulnya itu yang kaki udah serem, yang atas ini lebih parah dengan lidah terjulur gitu. Dan gue teriak-teriak seperti itu, tiba-tiba kayak gue ngerasa kayak ditempeleng gitu, gue yang kesadaran waktu itu. Dan gue nggak tahu berapa lama gue pingsan lagi. Dan gue terbangun saat itu ada di halaman hotel di luar. Posisinya siang, terang. Pas gue kebangun, itu pun kebangun gara-gara gimana ya, kalau kulit kita kesengat matahari ya, panas. Kebangun gitu, gue liat, kok gue di halaman hotel. Dan pas gue bangun, pas gue berhadapan dengan lobby hotel. Dan di situ pas gue bangun, gue dengar suara ketawa yang tadi malam itu lebih meriah lagi dalam. Wah, kayak diketawain. Lu tuh bener kayak diketawain. Nah di saat itu satu tujuan gue di luar nih. Gue mau kabur. Dan gue berdiri. Pas gue berdiri mau kabur, itu jadi kalau gue bisa gambar ini halamannya ini lobi gue di halaman sini nih. Ini parkiran semua. Nah depan ini pasir putihnya. Pas gue mau kabur, itu dari arah pasir putih, itu gue lihat ada cewek. Jadi dia ngeliat ke gue, dia nggak ngomong, dia cuma ngeliat. Tiba-tiba dari balik belakang dia terjun, kayak masuk ke dalam air ya, plung. Nah pas dia masuk ke dalam air gitu, nggak berapa lama gue lihat kepalanya ngambang. Jadi di pinggir pantai itu ngambang. Dan pas ngambang itu kepalanya ngeliat ke gue gini dan senyum. Udah saat itu gue teriak lagi, gue lari. Nah gue lari saat itu gue nabrak seseorang. Dan pas gue tabrak warga. Untung waktu itu karena ini posisi di luar nih. Karena saya gue nggak tahu gue mau lari kemana lagi. Nah akhirnya gue nabrak orang. Nah karena gue panik baru ketemu yang begituan. Pas gue tabrak gue langsung teriak, "Setan lu!" Dan dia bilang, bang bukan setan, saya bukan setan. Udah sembari gue ngos-ngosan, gue perhatiin, lu bener setan nggak? Bang, bukan bang. Terus dia pakai bahasa nado kan, saya bukan setan, saya penduduk sini. Udah, akhirnya gue lemes, gue sempet keduduk di aspal halaman hotel itu. Dan dia bilang, "Kenapa bang?" "Saya datang ke sini karena dari jauh kita warga dengar ada orang teriak-teriak. Yang kita takut orang gila ada di sini, lagi digebukin massa atau apa.
Ternyata abang. Udah, gue cuma bilang nih, bang, ceritanya panjang bang, barang gue masih di dalam. Pas gue bilang di dalam, dia bilang, maksudnya bang? Maksudnya om? Iya, semalam gue check in bang. Hah? Dia kaget. Om check in semalam? Iya. Terus barang masih di dalam. Waduh, dia bilang, saya juga takut juga pengen masuk ke dalam. Udah, akhirnya bilang, ini bang, om, gini, om jangan kemana-mana, saya panggil temen dulu ya. Akhirnya nggak lama, jadi pokoknya saya nggak belajar dari itu. Dia keluar, dia panggil temennya 2 lagi, jadi total bertiga sama saya berempat. Nah, pas masuk ke dalam, itu kondisi, nah pas masuk ke dalam, itu kondisi hotel yang gue lihat, udah bukannya awal gue masuk, tapi sudah hancur-hancuran. Kaca-kaca udah nggak ada, udah terbengkalai, udah ada akar-akar. Itu gue kaget banget. Dan orang ini bilang, bang, di sini kan? Iya. Kamarnya masih gue inget. Atas, ayo. Udah, akhirnya pelan-pelan kita naik. Nah, sampailah di kamar itu memang gelap, maksudnya memang udah terbengkalai. Nah, gue nemuin kamar gue, dan di dalam kamar itu gue nemuin tas gue, baju gue, terus koper, itu udah ketimbun sama akar-akar pohon ya, daun-daun gitu, kayak udah lama ditinggalkan gitu. Udah, gue tarik, gue bilang, ya ilah, kok udah berakar. Udah, om, tarik om. Nah udah, akhirnya gue tarik, gue pakai, jadi ransel gue taruh di samping, koper kecil gue tenteng. Nah, turun nih kita nih. Tapi sebelumnya saya bilang, bang, bentar ya, saya mau foto. Dan saya foto kondisi dari dalam kamar hotel keluar. Saya foto, ada dokumentasinya. Nah, akhirnya itu kita keluar. Nah, pas sampai di lobi, saya bilang lagi ke 3 orang ini, bang, izinin saya mau foto ya. Dan itu saya foto ke langit. Jadi ini lobi, langit-langit yang saya lihat perempuan tergantung terbalik. Awal saya foto, tapi ini udah perempuan udah nggak ada, tapi udah terbengkalai ya. Saya foto. Nah, saya lagi foto gitu, udah kelar foto, saya bilang, udah bang, pas saya lihat itu 3 orang nggak ada. Jadi saya foto nih, foto, cuma lama, coba paling 2 jebretan gitu, dah. Terus saya ngeliat kan, oke, dapet. Gue bilang, bang, udah bang, yuk. Pas saya lihat, duh, mana orangnya? 3 orang itu nggak ada. Nah, pas 3 orang itu nggak ada, gue denger, gue diketawain. Suara tertawa yang kemarin. Wah, diketawain. Tapi ketawa saat itu, yang gue denger suara 3 orang tadi. Langsung gue ambil, gue kabur langsung keluar. Karena itu kan kaca-kaca udah nggak ada. Gue kabur, pokoknya gue loncat-loncatin, pokoknya cepet gue harus keluar dari hotel ini. Udah gue lari semua, pasir putih gue belok kiri terus sampai gue dapet jalan, pas di jalan raya baru gue berhenti ngos-ngosan. Nah di jalan raya itu gue ketemu warga. Jadi mungkin karena itu kan di luar itu ada jalan umum ya, kayak Trans Sulawesi. Itu udah banyak, kalau posisi yang itu banyak jualan. Nah sampai situ warga situ langsung nyamperin, om dari mana om? Gue bilang dari dalam. Gue bilang dalam. Terus satu bilang MBH. Iya. Waduh om, ngapain dalam? Udah, akhirnya karena mereka ngeliat gue udah ngos-ngosan ya, gue didudukin, dikasih minum, dan gue cerita sampai kepada 3 orang yang bareng sama gue cerita. Nah warga situ sampai ada ibu-ibu yang mungkin kayak jualan ikan bakar atau apa, dia nanya, om 3 orangnya ciri-cirinya kayak gimana om? Gue jelasin dong, yang satu kayak gini. Nah tapi selama gue jelasin 3 orang ini, gue melihat mereka dengan mereka itu kayak bisik-bisik gitu. Bisik-bisik itu, akhirnya gue tanya, maaf bu, kenapa ya, kalau boleh sampaikan aja dah gitu, karena saya bener-bener shock nih bu. Dan si ibu itu
Dia bilang, maaf Pak, salah satu dari 3 orang yang Bapak bilang itu suami saya. Hah? Ada di rumah? Biasanya dia diem, gue tanya lagi, ada di rumah? Udah meninggal. Wah, gue bilang, udah meninggal kapan? Tahun lalu. Waduh, gue bilang, itu bener ya? Terus dia bilang, balik tanya balik, ciri-ciri ada ini. Iya, itu suami saya Pak. Dan dia udah mulai berkaca-kaca, kayak mau nangis. Saya bilang, waduh maaf Bu, saya nggak tahu Bu. Terus yang dua, yang warga lain ikut nimpalin. Nah, Om, yang 2 lagi itu warga sini Om. Dan dua-duanya itu masih muda kan Om ya? Iya masih muda. Yang paling tua cuma bapak-bapak itu ya. Yang 2 itu dulu kecelakaan Om, meninggal. Tuh di tikungan sono. Ditunjuk tikungan itu di tikungan sono. Kapan kejadiannya? 2 tahun yang lalu Om. Jadi 2 orang itu lebih dulu meninggal dibanding Om yang Om lihat itu suaminya ibu ini. Di saat itu saya kaget. Jadi 3 orang itu meninggal. Udah meninggal Om. Wah gila gue bilang. Dan mereka nanya balik. Jadi Om ditolong sama 3 orang itu. Iya gue bilang. Sampai gue bilang ini. Gue ceritain lebih detail lagi. Dia datang dulu ke gua. Baru dia bilang, wah kalau masuk ke dalam saya nggak berani Om. Saya manggil temen, datanglah 2 orang ini. Saya sempat ditinggalin di halaman. Baru masuk kita sampai ke dalam kamar. Saya moto, tapi memang pas saya moto langit-langit, itu orang nggak ada. Dan saya cerita, malah gue diketawain. Di saat itu mereka bilang, ya udah Om, yang penting Om udah tahu. Mereka udah nggak ada, tapi mereka niat baik untuk nolong Om itu ada. Mungkin mereka pas masuk ke dalam udah nggak bisa keluar lagi Om. Wah, di saat itu gua udah nggak tahu perasaan gua kayak gimana. Sedih iya, karena sedih gini, mereka ada niat baik untuk nolong ya. Tapi mungkin pas masuk ke dalam mereka udah nggak bisa keluar lagi. Karena pas habis gua moto lagi langit, gua lihat udah nggak ada. Terlepas dari yang suara ketawa ya, gua nggak tahu itu. Tapi yang saat itu gue, aduh kesiannya. Cuma udah saat itu gue langsung putuskan gue cari hotel lain ke pusat kota, ke daerah memang di tengah-tengah kotanya aja deh biar gue aman gitu. Kalau ini kan memang kota Manado tapi udah agak ke pinggir ya gitu. Nah akhirnya saat itu gue putuskan gue cari hotel di tengah kota. Dan kejadian itu nggak pernah gue lupain karena dokumentasinya pun ada, tapi baru kali ini yang bisa gue ceritain, karena kalau dulu gue ceritain orang nggak ada yang percaya gitu. Jadi kisah ini nyata, Manado Beach Hotel, dan gue berani sebut karena hotelnya memang udah terbengkalai dari era tahun, kalau misalnya itu udah dibangun tahun 90-an dan ditutup di tahun 2000-an karena bangkrut, konon katanya begitu. Nah, dan gue sendiri orang Manado, saat itu gue baru tahu setelah gue ngalamin kejadian itu. Sebelumnya gue nggak tahu. Yang gue tahu hotel itu masih berdiri karena itu salah satu hotel bintang 4 termegah di Sulawesi Utara saat itu, gitu. So itu cerita kisah nyata gue. Jadi pesan dari gue sih ya, kita selalu waspada kemanapun kita berada. Lebih baik kita cek and recheck dulu tempat yang akan kita tuju. Jangan sampai terjadi seperti yang gue alami, gitu. Oke Bang Dona. Iya. Terima kasih sebelumnya. Cuman gue agak penasaran nih. Ketika Bang Rona datang turun dari taksi, pada saat itu yang dilihat sama Bang Rona itu hotelnya ada berapa lantai ya Bang? Kalau gue lihat itu model kayak saya kepiting itu kurang lebih 5 lantai. 5 lantai. 4 sampai 5 lantai ya. Gitu. Cuma dia modelnya kan panjang. Iya. Gitu. Dan pada saat itu terlihat seperti nyata ya, nggak ada hal-hal yang di luar nalar gitu. Nyata banget, real banget. Bahkan teduh hotelnya. Enak pokoknya ya. Betul. Cuman yang jadi kejanggalan mungkin resepsion dan pegawainya semua tertunduk ya Bang? Awalnya tertunduk semua. Nah, ketika Bang Rona dikasih kunci kan, Nah, meminta kunci betul. kepada pegawai ya, Iya. pegawainya ya. Kan katanya dia mau ngasih kunci yang kedua ya. Nah itu sama nggak Bang sama yang kunci yang pertama? Yang saya lihat beda.
Beda. Nah, jadi yang pertama yang karatan itu dari bentuknya itu kalau bisa saya gambarin ya kayak mata pisau Oh iya. ujungnya tajam. Hmm. Nah, kunci room kedua yang saya tukar sendiri ke saya ambil sendiri dari resepsionis kamar yang baru itu kuncinya itu panjang ya segini kayak kunci penjara. Oh iya. Panjang segini dan saya pun sempet aneh gitu kok ada kunci hotel sepanjang ini. Biasa kan kunci hotel pendek-pendek. Terus biasa ada gantungannya kan. Iya. Ini kuncinya panjang dan gantungan itu kayak gantungan besi gitu, besi bulat, bener kayak kunci penjara gitu, dan masuknya coklat letek bunyi itu gitu. Jadi beda banget beda banget. Oke Bang Ronald, nah dari awal tadi gua dengar cerita Bang Ronald sampai tadi akhir, gila banget menurut gua ya, dimana lu melihat semua pegawainya melirik ke arah lu tanpa kepala. Iya. Nah, dalam kondisi seperti itu, kalau gua pribadi, gua nggak tahu bakalan seperti apa gitu. Nah, Bang Ronald, mungkin pada saat Bang Ronald sudah di luar halaman ya, kan ketemu dengan warga ya, yang mengantar Bang Ronald kembali masuk ke dalam itu. Pertama ketemu itu sosoknya layaknya manusia biasa, iya. ada yang berbeda gitu. Orang biasa, iya. nggak seperti karyawan yang di hotel. Kalau hotel kan meskipun kelihatan orang tapi nunduk ya. Ini natap orang dengan biasa aja gitu ya. Bapak-bapak dan terus dia panggil lagi 2 orang anak muda, bener-bener orang. Bahkan waktu kita selama jalan masuk ke dalam lobinya lagi sampai ke kamar saya mau ambil baju saya gitu, mereka bersuara, maksudnya orang napak. Gila. Oke Bang, mungkin tadi kata Bang Ronald ada dokumentasinya ya. Boleh nih nanti kalau kita Siap. Oke Bang Ronald, mungkin cuma segitu pertanyaan dari gua. Sekali lagi gua ngucapin terima kasih banyak Bang Ronald sudah berkenan untuk berbagi cerita di channel Bunga Kantil. Sekali lagi gua ngucapin terima kasih banyak ya Bang Ronald ya. Mudah-mudahan Bang Ronald selalu sehat. Amin. Salam buat keluarga. Oke, terima kasih. Oke teman-teman, itulah cerita pengalaman mistis yang dialami oleh Bang Ronald ketika beliau menginap di sebuah hotel yang ternyata hotel itu sudah lama terbengkalai. Gimana menurut kalian? Silahkan kalian komen di kolom komentar. Dan buat kalian yang ingin berbagi cerita, kalian bisa langsung aja DM ke Instagramnya Bunga Kantil. Dan buat kalian yang baru bergabung di channel Bunga Kantil, jangan lupa support terus channel ini dengan cara like, komen, subscribe, dan share sebanyak-banyaknya agar channel ini terus berkembang dan selalu memberikan video-video yang menarik dan menghibur. Akhir kata, gua Puji, izin pamit. Bye.